Jadi ini situasinya memang masih kita memantau ya. Jadi dalam kondisi saat ini itu 5,75 angka yang aman. Artinya aman karena pengaruh goncangan lah ya, meskipun masih goncangan kecil pada perbankan global itu masih kita tunggu implikasinya pada Federal Reserve itu responnya seperti apa. Jadi yang stand kita 5,75 dalam posisi yang memantau ya kondisi di Amerika Serikat khususnya. Kita ketahui bahwa saat ini evaluasinya atas kebijakan moneter yang kenaikan suku bunga yang berlangsung secara terus ya, mungkin selama setahun ini, itu jadi evaluasi. Apakah di dunia ya, apakah suku bunga yang rendah pada saat pandemi selama sekitar 2 tahun yang salah adalah itu, atau apakah perubahan yang tiba-tiba dari yang suku bunga mendekati nol atau orang sebut zero bounded interest rate itu tiba-tiba naik menjadi 4,75 saat ini di Amerika ya, di Amerika, atau apakah 4,75 ini terlalu tinggi. Itu evaluasinya pada 3 hal itu. Dan itu saya rasa sangat menentukan kebijakan Federal Reserve segera ya, atau dalam bulan Maret April ini. Dan itu saya kira sementara langkah kita adalah mencoba mengantisipasi apa yang Oke. terjadi pada ya begitu kira Mas Bram. Oke, Anda melihatnya memang untuk kebijakan yang mana juga diambil oleh Bank Indonesia masih cenderung masih aman begitu ya. Apakah memang sama halnya Anda kita tanyakan ke Pak Ajib dengan Bank Indonesia mengambil kebijakan menahan suku bunga di level 5,75%, apakah juga masih dapat dikategorikan aman bagi rupiah kita yang mana melihat hawkishnya The Fed juga masih terjadi? Oke, begini Mas Bram, kalau perlu kita lihat bagaimana sejak Agustus tahun 2022 kemarin, BI begitu agresif menaikkan suku bunga acuan. Tentunya hal ini kita maklumi karena bagaimana BI ingin memberikan disinsentif terhadap perekonomian Indonesia sehingga cara itu yang paling efektif untuk mengendalikan inflasi waktu itu. Tapi kemudian kalau kita lihat Mas Bram, tantangan ekonomi di tahun 2023 akan bergeser. Problemnya bukan sekedar inflasi, tapi bagaimana menjaga pertumbuhan ekonomi yang agresif juga di tahun 2022 kemarin. Perkiraan dalam kerangka ekonomi makro yang dibuat oleh pemerintah, bagaimana tahun 2023 ini kita akan menghadapi pertumbuhan ekonomi yang cukup melandai. Dan bahkan kemudian ketika beberapa negara lain mengalami narasi resesi. Jadi Mas Bram, bagaimana kemudian seharusnya BI melalui instrumen moneternya terus bisa memberikan insentif terbaik untuk pertumbuhan ekonomi. Dan salah satu pertumbuhan terbaik adalah bagaimana mempertahankan likuiditas di pasaran terus terjaga dengan baik, apalagi kita menghadapi momentum puasa dan lebaran, sehingga dunia usaha melihat bahwa upaya pemerintah melalui Bank Indonesia untuk menahan suku bunga acuan di 5,75% adalah sebuah langkah yang cukup bijak, sebuah langkah yang cukup positif untuk pertumbuhan ekonomi, Mas Bram. Karena kalau kita lihat dampak di 3 sektor, satu sektor penguatan daya beli masyarakatnya juga tetap terjaga dengan baik. Yang kedua adalah sektor swastanya, karena ketika terjadi kenaikan suku bunga acuan akan menambah biaya HPP untuk setiap produksi atas barang dan jasa, Mas Bram. Jadi artinya ketika kemudian Bank Indonesia menahan suku bunga acuan, maka tidak akan memberikan sentimen negatif terhadap inflasi karena inflasi yang terjadi karena cost push inflation namanya, Mas Bram. Yang terakhir adalah bagaimana keuangan negara. Karena banyak sekali jaring pengaman sosial yang dipasang oleh pemerintah itu mendorong kemudahan-kemudahan pembelian, misalnya dengan pemberian suku bunga KUR atau kemudian masyarakat membeli rumah MBR. Selisih suku bunga kredit antara yang dipatok oleh pemerintah pada pasar, misalnya pasar menyerapnya 6%. Tetapi kemudian antara selisih bunga 6% dengan bunga pasar itu pemerintah mensubsidi secara langsung dari Kementerian Keuangan, Mas Bram. Artinya ketika misalnya suku bunga naik terus tidak terkendali, maka pemerintah harus mengalokasikan dana lebih untuk membuat bantalan subsidi bunga. Nah, kemudian ketika pemerintah melalui Bank Indonesia menahan suku bunga acuan, tentunya suku bunga kredit lebih terkendali. Secara tidak langsung tidak akan membebani kemudian bagaimana Kementerian Keuangan menyediakan subsidi selisih bunganya. Kira-kira begitu narasinya, Mas Bram. Sekali lagi, suku bunga acuan yang ditahan ini memberikan kontribusi positif terhadap 3 tempat. Daya beli masyarakat, private sektornya, dan terakhir adalah keuangan negara. Kira-kira demikian, Mas Bram. Oke, Anda juga menilainya berdampak positif begitu ya terkait tingkat suku bunga
BI yang mana juga masih ditahan di level 5,75%. Tapi sebetulnya yang mana juga banyak juga para pengusaha ataupun di sektor Anda begitu ya melihat bahwa stabilitas dari nilai rupiah ini adalah kuncinya. Mau naik ataupun turun yang penting stabil. Sebetulnya di tengah volatilitas yang mana terjadi di pergerakan rupiah akhir-akhir ini, apakah memang refleksinya di dunia usaha juga tidak cukup terganggu begitu Pak Ajib? Sebenarnya begini, naik turunnya suku bunga acuan ini bagaimanapun juga akan memberikan kontribusi terhadap stabilitas nilai rupiah. Kita sangat sepakat dengan itu, Mas Bram. Tetapi bagaimana kemudian sektor ekspor impor kita pun juga sedang mengalami kontraksi luar biasa. Memang ekspor kita juga mengalami kontraksi, tapi impor kita juga kontraksi. Makanya kalau kita lihat bagaimana agregat neraca perdagangan luar negeri kita juga masih mengalami positif, bahkan kemarin 3,5 miliar US dollar di bulan Februari, tapi trennya terus menurun. Nah, kondisi global seperti ini yang kemudian akan membuat bagaimana nilai rupiah kita juga akan mengalami fluktuasi. Tapi poinnya, Abram, bagaimana kemudian pemerintah harus fokus dengan penguatan ekonomi dalam negeri. Karena ketika kita bisa melakukan hilirisasi yang konsisten dan jangka panjang, kemudian kita bisa melakukan orientasi ekspor yang lebih baik, maka tentunya hal ini juga akan secara langsung memberikan kontribusi terhadap penguatan nilai rupiah. Itu yang harus kita fokuskan, Mas Bram. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Willem tentunya sebagai ekonom begitu ya. Anda melihat proyeksi dari Anda sendiri rupiah akan bergerak ataupun trennya akan seperti apa di sepanjang 2023 ini? Karena kalau kita lihat ataupun kita perhatikan secara historis sangat cepat sekali rupiah menguat, lalu juga ambruk terhadap dolar, lalu saat ini juga tipis-tipis saja mengalami penguatan. Anda melihatnya sebagai ekonom seperti apa, Pak Willem? Ya, baik. Jadi memang kurs itu cerminan ya dari pergerakan ekonominya. Cerminan dari pergerakan ekonomi dan tampaknya kita tahu sejauh ini intervalnya berada di 14.000 dan 15.500 kan ya. Jadi dan angka itu kayaknya dijaga sentimennya untuk tidak menembus angka yang lebih tinggi. Pernah terjadi pada tahun lalu menembus 15.500 tapi berusaha dijaga pada range tersebut. Nah, secara konseptual sebetulnya memang pergerakan kurs itu mengikuti pergerakan ekonominya. Yang artinya tidak kalau kondisinya kita tetap bisa mendorong ekspor kita dalam 30 bulan lebih berturut-turut lebih besar daripada impor, saya rasa mungkin kita bisa tetap melihat bahwa kurs tetap berada dalam interval tersebut. Nah, namun ini kita lihatnya pergerakan-pergerakan, moga-moga kita berharap hilirisasi dapat memberi jawaban sehingga dapat membuat kondisinya bisa saja lebih baik. Nah, itu yang kira-kira yang bisa disampaikan sehingga akhir tahun ini itu berada dalam range tadi. Kelihatan sekali bahwa Bank Indonesia pun berusaha menjaga interval tersebut. Bisa disebut antara 14.000 sampai 15.500. Secara teori sebetulnya bisa menembus interval tersebut secara teori, tetapi kita lihat tampaknya Bank Indonesia berusaha menjaga stabilitas mata uang tersebut. Dengan cadangan devisa saat ini 140 billion US dollar, saya kira punya kekuatan untuk menjaga posisi tersebut. Mungkin Oke, gitu, baik. Mas Bram.